di koperasi ini misalkan pengurusnya ataupun pengawasnya itu tidak mau. Contoh misalkan nih kayak sekarang yang sedang ramai kan ya digitalisasi ya misalkan. Nah, bisa saja di koperasi ini masih pakai yang manual, masih menggunakan sistem, belum menggunakan sistem. Orang-orang mungkin kan di dalam kepengurusan berbagai macam ya, ada yang mungkin ada yang generasi yang mudanya. Nah, generasi yang muda misalkan dia pengennya udahlah pakai sistem. Nah, biasanya orang-orang yang dulu misalkan kekeh karena mungkin prasangka dia ketika nanti dibikin menggunakan sistem, nanti peran dia yang tadinya punya peran di dalam proses misalkan pencatatan yang manual dia punya peran, kalau nanti digantikan dengan sistem nanti dia tidak punya peran, nanti kan dia tidak dipakai lagi. Nah, makanya dari situ kekeh, pokoknya saya nggak mau. Saya istilahnya tetap pengennya menggunakan sistem yang tradisional ini. Nah, kadang kepentingan salah satu contoh seperti itu. Jadi kadang kepentingan seperti itu kadang ada. Tidak hanya seperti itu, banyak kepentingan yang lain yang kadang istilahnya mah tujuan perubahannya yang lebih baik, tapi kadang ditentang oleh salah seorang yang memang kadang ada kepentingan terselubung oleh dirinya seperti itu. Jadi inilah yang kadang jadi koperasi tidak berkembang. Terus berikutnya ada keputusan di luar kemampuan. Jadi di dalam menjalankan organisasi koperasi juga ya, keputusan-keputusan yang diambil pengurus juga mungkin bisa memperhitungkan. Jadi jangan sampai kebijakan ataupun aturan-aturan yang dibuat itu di luar batas kemampuan organisasi yang seharusnya belum mampu, misalkan untuk memberikan, misalkan contoh membuat suatu program, misalkan produk pinjaman, misalkan dia belum mampu, misalkan untuk yang jangka panjang, kayak contoh misalkan untuk KPR, tapi dia dipaksakan karena nanti dengan model seperti itu, misalkan produk pinjaman yang KPR itu kan membutuhkan modal yang besar, misalkan dia belum mampu misalkan untuk mempertimbangkan sumber modal segala macamnya, dia belum mampu, dia paksakan ya, nanti koperasi yang bakal empot-empotan. Contoh lagi misalkan kantor, kadang ada beberapa primer ya di anggota Puskop Jawa Barat itu kadang terlalu memaksakan. Kenapa? Ya memang sih itu trust juga, memang ada plusnya trust buat anggota, tapi selain daripada trust juga kita juga harus mempertimbangkan kemampuan si koperasi itu. Kadang satu sisi bagus tapi di satu sisi dia belum mampu. Nah, daripada kita gaya di muka, di istilahnya di mata anggota, tapi secara konsistensi keberlanjutan usaha koperasi tersendat. Kenapa? Karena nantinya ketika kita misalkan membeli aset tetap, otomatis kan uang kita kan banyak yang tersedot nanti misalkan untuk bayar jasanya, terus untuk angsurannya, sedangkan modal internal daripada si anggotanya itunya masih belum mampu untuk mengcover itu. Nah, itu yang kadang ada beberapa pengurus yang belum paham terkait dengan bagaimana hitung-hitungannya, tapi kadang memaksakan. Makanya disinilah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut pelatihan seperti ini, ya setidaknya kalaupun memang belum mampu, ya jangan dipaksakan, karena itu yang nanti bakal jadi masalah di kemudian hari. Terus budaya kemapanan, kalau budaya kemapanan ini ya Bapak Ibu sekalian juga mungkin sudah tidak asing ya. Jadi ya istilahnya mah kalau di koperasi pokoknya diatur sedemikian rupa yang istilahnya mah pengeluaran yang memang tidak istilahnya yang tidak terlalu dibutuhkan untuk kegiatan setiap hari ya tidak usah dikeluarkan. Jadi istilahnya jangan menghambur-hamburkan uang. Kenapa? Karena itu adalah uang anggota, istilahnya yang nanti jadi dipertanggungjawabkan kepada anggota. Nah, terus berikutnya ada pengelolaan yang ketergantungan. Nah, ini dia. Pengelolaan yang ketergantungan juga kadang tidak sehat juga buat koperasi. Kenapa? Karena yang namanya orang ya, ketergantungan sama orang, misalkan kan orang kan ada umur biologisnya kan, misalkan orang maksimal misalkan umur sekian, misalkan 60 tahun. Nah, setelah itu kan kalau orang tersebut tidak ada ketergantungan sama orang, ya nanti kan repot, keadaan organisasi pasti bakal goyang, bakal tidak stabil. Nah, makanya di sini jangan ketergantungannya terhadap orang, tapi ketergantungannya terhadap sistem yang kita buat. Jadi nanti siapapun yang nanti duduk di dalam posisi itu, ketika
bergantian pun tidak akan jadi masalah nanti di kemudian hari. Kalau misalkan ketergantungannya sama orang, ya itu dia, setiap nanti pergantian nanti gejolak, konflik lagi. Terus yang namanya orang kan pasti tidak panjang. Nah, makanya disinilah harus diatur. Nah, yang terakhir ini bisa jadi ada pengawasan yang tidak jalan. Pengawas itu kan fungsinya mengawasi. Jadi, saya mah percaya saja dengan pengurus yang sekarang. Jangan seperti itu. Iya, yang namanya pengurus juga istilahnya mah tidak mungkin berbuat negatif ya, tapi tetap yang namanya fungsi harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Jadi harus yang istilahnya mah setidaknya kalau dalam 1 tahun periode itu misalkan mengadakan pemeriksaan misalkan triwulan atau misalkan 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu silakan. Atau misalkan nanti di akhir mengadakan audit internal dari pengawas dulu, misalkan sebelum nanti diminta kepada Puskopdit, itu silahkan. Karena semakin banyak yang memeriksa, banyak yang mengecek, itu kan nanti semakin istilahnya mah kesalahan-kesalahan yang terjadi juga kan bisa dibeneri istilahnya mah. Jangan sampai kita takut terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, diketahui sama orang lain, kita takut, jangan. Kenapa? Karena sebenarnya dengan pemeriksaan-pemeriksaan itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki kita, bukan tidak suka dengan kita, sebenarnya seperti itu. Jadi makanya kalau ada audit, kalau ada pemeriksaan, santai saja, nggak masalah. Misalkan Puskopdit minta koperasi A diaudit, siapa? Nah, supaya apa ya? Supaya koperasinya bisa benar-benar sesuai dengan apa yang ada di laporan keuangan seperti itu. Real misalkan, tidak ada akun yang kadang fiktif istilahnya mah. Jadi benar-benar semuanya, setiap akun yang ada di dalam laporan keuangan, mereka kan belajar ya laporan keuangan, setiap perkiraan-perkiraan yang ada di laporan keuangan itu semuanya mengandung arti, tidak hanya angka sebatas angka, tapi semuanya itu bisa berbicara. Hanya saja itu adalah benda mati, makanya dia tidak bisa memberikan konfirmasi. Tapi kalau dia bisa memberikan konfirmasi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga dia bakal ngomong seperti itu. Ya, itu hanya guyon saja. Jadi harus jalan ya ke pengawasan, mau mengaudit 1 tahun sekali atau mau cek misalkan segala macam, itu silakan. Karena saya juga ngalamin ada ya anggota kita juga, anggota Puskopdit ya, karena memang tidak, pengawasannya kurang bagus, akhirnya ya terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan. Saya sudah misalkan kalau datang, ayo laporan keuangan, ayo laporan keuangan. Tapi kadang nanti Pak belum selesai, nanti Pak belum selesai. Sedangkan dari pihak pengawas sendiri tidak pernah memeriksa. Nah, itu lama-lama ternyata terakumulasi, suatu saat benar-benar dibongkar, ternyata benar ada penyelewengannya. Hal-hal seperti itulah yang kita harus hindari supaya jangan sampai jadi masalah yang di kemudian hari seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Itu prolognya sebelum masuk. Nah, ini kita sekarang masuk nih di tugas pengawas itu di dalam koperasi itu apa saja. Nah, di dalam undang-undang ini persis ya dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang sudah di-share juga di link yang saya sudah kemarin share di Google Drive sudah ada. Nah, bahwa yang namanya pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Jadi, Pak, boleh nggak kalau misalkan koperasi kami pengawasnya ngambil dari luar saja, Pak? Nggak bisa, karena sini sudah jelas di dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa harus dipilih dari dan oleh anggota. Jadi selain daripada anggota ya tidak boleh. Kalau maksa, konsekuensinya nanti tanggung sendiri. Kalau nanti terjadi sesuatu hal atau terjadi kasus hukum, ya nanti orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan itu nanti bertanggung jawab di mata hukum. Nanti bisa diproses secara hukum. Lalai, kenapa ya? Karena sudah jelas ada aturannya tapi tetap jalan, tidak diikuti. Nah, itu. Jadi harus dari dalam anggota, bukan dari luar. Nah, terus berikutnya nih, pengawas juga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tadi saya sampaikan, sesuai dengan apa yang sudah tadi saya jelaskan di dalam bagan,
bahwa yang namanya pengawas itu bertanggung jawabnya bukan ke siapa-siapa, tapi kepada rapat anggota. Jadi bukan kepada pengurus, bukan kepada anggota satu persatu, tapi ada forumnya di rapat anggota. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini tugas pengawas, bukan karangan, bukan dari mana-mana, tapi ini sumbernya langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 sebagai cantolan hukum kita di dalam menjalankan kegiatan koperasi setiap harinya. Nah, itu tugasnya. Nah, berikutnya di sini ada, ini masih tugas juga. Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Jadi, selain daripada tadi tugasnya, ini juga sama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan atau kebijakannya ini. Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pengurus. Yang sudah dibuat oleh pengurus dilaksanakan atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau tidak, pengawas boleh menegur, memberi masukan. Jadi nanti di dalam prakteknya nanti silakan pengawas memberikan masukan, memberikan advice. Karena sebenarnya pengawas itu ya, kalau kita ibaratkan di dalam sistem sistem tata negara kita itu kan, kalau di dalam sistem tata negara kita kan sumber hukum kan kayak undang-undang itu kan yang buat kan anggota dewan ya, anggota DPR. Kalau di koperasi kan yang buat kan pengurus. Nah, nanti kan ada eksekutor tuh. Eksekutor itu kan eksekutif ya. Eksekutif kan kalau di kita kan ada manajemen yang mengelola, pimpinan setiap hari menjalankan roda organisasi. Di dalam tata negara kita juga kan ada yang namanya presiden. Dia sebagai orang yang nomor satu untuk menjalankan kegiatan roda organisasi pemerintahan. Nah, di koperasi sama, manajer ya, dipimpin oleh seorang manajer. Nanti kalau yang pengawas apa? Kalau di susunan tata negara kita ada yang namanya MPR, yang mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggota dewan itu. Nah, begitupun di koperasi, sama, pengawas itu mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pengurus, bagaimana pelaksanaan setiap harinya, sesuai atau belum. Kalau belum, silakan diberi masukan, ditegur. Jadi tidak jauh beda. Makanya organisasi terkecil itu pada prinsipnya susunan proses pembuatan aturannya tidak jauh berbeda dengan sistem tata negara yang dijalankan sekarang ini, seperti itu. Terus membuat laporan tertulis tentang hasil kepengawasannya. Jadi nanti setelah melakukan pengawasan, buat hasilnya, laporan tertulis. Jadi kebanyakan kita di kita itu kalau sudah melakukan, kadangnya malas membuat tulisan. Nah, itu harus dirubah. Kita setiap misalkan 3 bulan sekali melakukan pengecekan, misalkan sudah dilakukan pengecekan. Nanti kan kalau di audit kan pasti minta bukti kan. Tidak bisa kalau misalkan audit pengawas sudah melakukan pengawasan, buktinya mana? Tidak ada, Pak. Ya nggak bisa. Itu namanya belum dikatakan istilahnya melakukan pengawasan. Yang namanya audit itu pasti harus butuh bukti realnya. Kalau sudah melakukan pengawasan, bukti realnya mana? Ada. Oke, mana? Nih ada, Pak. Oke, nah itu baru. Makanya di sini selain daripada melakukan kegiatan rutinitas pengawasan, juga buatlah laporannya. Kalau misalkan kadang males per 3 bulan, misalkan per 6 bulan, silahkan. Yang penting dibuat si laporan tertulisnya untuk dokumen di dalam organisasi ketika nanti suatu waktu di dalam proses audit ataupun ada pemeriksaan dari manapun, itu ada buktinya, seperti itu. Karena yang namanya hukum itu butuhnya bukti autentik, bukan katanya. Nah, ini berikutnya wewenang pengawas. Wewenang pengawas pun sama di dalam persis dari Undang-Undang Nomor 25 ya. Bahwa yang namanya pengawas itu kan di sini meneliti catatan-catatan yang ada di dalam koperasi. Nah, kalau yang sudah sekarang kan rata-rata misalkan sudah menggunakan sistem, sudah enak, misalkan tinggal cek perkiraan-perkiraan itu bisa langsung. Tapi kalau yang masih manual, mau tidak mau, misalkan masih manual, buku-bukunya masih ditulis tangan, ya mau tidak mau, misalkan mau memeriksa ya harus dicek satu-satu. Tapi kalau yang sudah menggunakan sistem, kayaknya lebih mudah. Terus mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Jadi kalau misalkan memang butuh keterangan, entah dari manajemen, entah dari pengurus, kalau memang sekiranya butuh ya silahkan dilakukan, seperti itu.
Jadi itu loh tugas dan wewenangnya pengawas. Nah, di sini berikutnya tugas pengawas ini secara spesifiknya. Yang pertama menyusun rencana kegiatan. Jadi nanti selama 1 tahun yang akan datang, apa nih yang mau dilakukan, misalkan rapat rutinkah? Jadi pengawas juga usahain tidak hanya pengurus yang mempunyai jadwal misalkan rapat rutin, pengawas pun sama, misalkan membahas istilahnya di antara pengawas saja tanpa ada pengurus. Silahkan dibuat agendanya. Sebulan sekali atau misalkan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi biasanya kecenderungan pengawas untuk melakukan rapat di antara pengawas itu sendiri tidak seintensif dengan kayak pengurus ya. Kalau pengurus kan kayak memang mengawas menjalankan roda organisasi. Kalau yang belum punya manajer ya dia sebagai pengelola, makanya dia cenderung rutin setiap bulan itu harus rapat. Tapi kalau pengawas, kalau memang belum ada istilahnya mah hal-hal yang perlu dibicarakan di antara pengawasnya, misalkan 2 bulan sekali mangga atau 3 bulan sekali juga mangga, silakan. Terus memantau penerapan nilai-nilai dasar, falsafah, prinsip-prinsip budaya, visi dan misi koperasi. Jadi sudah dijalankan atau belum nih budaya, visi misi koperasinya, terus prinsip-prinsipnya, nilai-nilai dasarnya. Terus memantau proses perencanaan. Jadi nanti perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat oleh pengurus istilahnya dipantau oleh pengawas. Perencanaannya, pencapaiannya sudah sejauh mana nih? Misalkan sudah mendekati akhir tahun, pencapaiannya baru berapa persen misalkan. Terus melakukan pengawasan terhadap pencapaian sasaran. Jadi nanti di dalam prosesnya silakan kalau ada yang kurang bagus misalkan mencapai rencana yang sudah dibuat, perlu diperbaiki ataupun perlu dikasih masukan, silakan pengawas bisa memberikan masukan. Terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan khusus. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pengurus atau persus yang sudah dibuat oleh pengurus dijalankan atau belum oleh pengurus. Nah, nanti pengawas silakan. Kalau memang sudah dijalankan semuanya, sudah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan peraturan khusus yang ada, ya berarti tidak ada yang perlu pengawas memberi masukan. Kalau sudah semuanya sudah on the track, sesuai dengan relnya, sesuai dengan aturannya, ya tidak usah banyak yang diberi masukan seperti itu. Kalau memang banyak yang terjadi kasus, ya itu istilahnya mah wayahna pengawas banyak turun, banyak terlibat istilahnya mah untuk memberi advice, memberi masukan supaya kasus-kasus yang terjadi bisa diselesaikan seperti itu. Terus melakukan pengawasan sistem, prosedur dan standar operasional. Jadi nanti pastinya di dalam operasi masing-masing Bapak Ibu sekalian pasti punya aturan. Nanti di dalam aturan-aturan itu kalau memang kadang sudah sudah tidak relevan lagi misalkan, silakan. Misalkan SOP-nya sudah tidak sesuai dengan sekarang nih, karena semakin kesini semakin berkembang, semakin berkembang aturan, semakin banyak pilihan misalkan. Silakan, misalkan pengawas ini aturan kayaknya sebelum tinggalan misalkan, sudah kudet, harus diupdate misalkan. Silakan berikan masukan. Terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan rapat anggota. Nah, di dalam proses rapat anggota juga kan pasti ada keputusan-keputusan tuh. Nah, itu juga sebagai salah satu dasar hukum untuk dijalankan oleh pengurus. Nah, kalau misalkan keputusan-keputusan rapat anggota sudah ada, belum dijalankan, ya pengawas beri masukan. Seperti itu. Kalau belum dijalankan, misalkan alasannya kenapa, kalau sudah dijalankan ya syukur, berarti tidak ada yang perlu diberi masukan seperti itu. Terus melaksanakan rapat rutin dan menghadiri rapat gabungan serta rapat lain. Jadi nanti ada yang namanya di dalam proses itu ya, selain daripada rapat antara pengurus sendiri, pengawas sendiri, juga ada rapat gabungan. Rapat gabungan ini semuanya misalkan pengurus, pengawas ataupun yang sudah ada manajemen juga dilibatkan membahas misalkan kita nih sampai sekarang sebelum RAT kita bahas misalkan semuanya, silakan dibahas. Kalau misalkan nanti barangkali di dalam proses rapat anggota tahunan misalkan takutnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita harus samakan terlebih dahulu misalkan pemahamannya supaya pertanyaannya
dari mana-mana ketika kita jawab semuanya satu suara. Jadi jangan beda-beda. Takutnya kan nanti pengurus ini jawabannya A, pengawas jawabannya B. Nanti kan nggak enak. Nah, terus berikutnya melakukan pemeriksaan operasional atas permintaan pengurus tadi ya di dalam bagan. Jadi yang namanya pengawas itu ketika ingin melakukan pemeriksaan operasional itu harus izin dulu, tidak langsung masuk tanpa meminta izin. Jadi seenaknya misalkan saya pengawas, udahlah nggak usah minta izin pengurus, saya langsung saja, nggak bisa. Kenapa sih dibuat aturan seperti itu ya supaya tertib. Yang namanya organisasi kan ya ada aturan main. Kalau mau seenaknya sendiri, tidak mau mengikuti aturan mainnya, jangan berorganisasi. Silakan sendiri saja gitu. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan dibuat aturan seperti itu adalah untuk tertib organisasi. Terus membuat penilaian terhadap jalannya roda kerja usaha koperasi kredit dan aktivitas para pengurus koperasi kredit yang dipilih. Nah, di dalam tadi ya saya sampaikan bahwa yang namanya pengawas boleh memberi mengaudit, nanti memberikan nilainya, memberikan nilai kesehatannya itu silahkan. Supaya apa ya? Supaya nanti bandingkan, misalkan hasil dari pengawas dengan hasil pemeriksaan dari pihak lain sama enggak? Kalau sama, berarti sama. Selama alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan itu sama, ya insya Allah hasil bakal jauh beda seperti itu. Silakan pengawas mau bikin penilaian kesehatan ya kayak analisa first mau dibikin silakan. Ada alat-alat indikator untuk mengukur itu ada. Terus mempertanggungjawabkan seluruh hasil kegiatan pada anggota. Jadi balik lagi bahwa semua yang sudah dilakukan oleh pengawas semuanya nanti dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota. Nah, ini ada pemeriksaan operasional itu meliputi pemeriksaan buku-buku, catatan sebagaimana itu dalam anggaran dasar operasi kredit. Jadi operasional kan identik dengan kegiatan rutinitas setiap hari. Jadi apa-apa saja misalkan mau yang dicek buku kas atau misalkan buku anggota atau buku bank biar tahu nih sudah cocok atau belum nih antara yang ada di laporan keuangan dengan yang tercatat di sumber yang benarnya, sumber yang sesungguhnya misalkan. Kalau beda ya harus dicari kenapa beda. Harusnya cocok seperti itu. Terus pemeriksaan buku anggota secara teratur dan mencocokkan dengan buku-buku yang dipegang oleh bendahara. Sebenarnya ini kalau yang koperasi-koperasinya yang masih belum menggunakan sistem ya, masih ala-ala tradisional, belum menggunakan sistem computerized atau belum menggunakan sistem sekarang dengan teknologi, ya memang kerjaannya memang banyak. Tapi kalau sudah menggunakan sistem computerized atau menggunakan sistem pencatatan, kalau di kita itu ada Sikopdit, ya itu akan lebih mudah proses pengecekan itu semua. Tidak harus satu-satu dilihat, tidak usah. Nanti tinggal dilihat saja, misalkan total keseluruhan, nanti total keseluruhan simpanan berapa, nanti Anda di laporan berapa, itu nanti bisa dilihat. Terus pemeriksaan pembukuan tahunan guna dilaporkan kepada rapat anggota. Jadi ini harus disaring dulu, dibicarakan di internal dulu ketika nanti di dalam prosesnya, ketika ingin melaksanakan rapat anggota nih, kayak sekarang kebanyakan sih sudah melaksanakan ya. Jadi yang belum, misalkan belum melaksanakan RAT di tahun buku 2020, sudah selesai bikin laporan, sebelum disampaikan di dalam rapat anggota, bicarakan dulu di internal. Jadi misalkan kalau ada apa-apa kan jadi biar enak. Berikutnya, tanggung jawab pengawas, ini yang lebih detailnya, antara lain menjaga kesehatan koperasi. Jadi pengawas juga punya tanggung jawab itu ya. Jadi tidak hanya pengurus, pengawas pun sama. Karena si pengurus dan pengawas ini adalah orang-orang yang sama-sama dipercayai oleh anggota untuk menjalankan roda organisasi koperasi. Jadi sama harus dijaga, yang sudah bagus pertahankan, yang masih belum bagus terus tingkatkan. Supaya apa? Supaya trust anggota yang ada bisa terus meningkat dan calon misalkan orang-orang luar yang belum menjadi anggota tertarik mau menjadi anggota. Karena apa ya? Karena koperasi harus tumbuh dari sisi baik anggota,
simpanan, pinjaman, semuanya harus tumbuh supaya kesehatannya semakin meningkat. Seperti itu. Ya, maklum kalau di sekarang ini memang kondisinya lagi kurang apa ya? Kondisinya kurang mengenakan karena memang kondisi semuanya juga terdampak karena pandemi COVID-19 sekarang ini ya, yaitu ya semuanya juga sama mengalami hal yang serupa, penurunan. Jadi ya wajar kalau sekarang trennya memang lagi trennya turun. Terus berikutnya ikut bertanggung jawab bertumbuh dan berkembangnya Kopdit. Jadi tadi ya, jadi semuanya harus ikut bertanggung jawab, pengurus, pengawas. Nah, di sini ada beberapa kasus terjadi di kebanyakan ya di luar itu bahwa yang namanya pengawas itu kadang sering dijadikan nomor 2. Di sejumlah koperasi, pengawas dipilih dari sisa orang-orang yang tidak terpilih menjadi pengurus, sehingga terkesan pengawas ada di bawah pengurus. Nggak seperti itu. Di dalam proses itu, yang namanya pengurus dan pengawas itu, prosesnya ya, di dalam kalau misalkan pemilihannya kolektif, jadi pengurus calonnya sendiri, pengawas juga calonnya sendiri. Bukan pengurus, calon-calon pengurus yang tidak jadi pengurus, terus mereka dijadikan pengawas, tidak, tapi memang dari awal harus sudah di setting semuanya, sudah diformat, misalkan ini calon pengurus, ini calon pengawas, anggota tinggal milih si A, si B, si C-nya nanti, seperti itu ya. Jadi bukan orang yang sisa-sisa daripada pengurus, bukan. Di sisi lain ada pula pengawas yang sangat berkuasa karena direpresentatifkan sebagai wakil anggota sehingga pengawas dapat mengintervensi pengurus, bahkan ada keputusan pengurus yang harus menunggu izin pengawas. Ini yang salah kaprah. Yang namanya pengurus hak sepenuhnya keputusan semuanya ada di pengurus. Pengawas hanya mengawasi, hanya memberi masukan. Semuanya kalau terkait dengan kebijakan, terkait dengan aturan, semuanya pengurus. Jadi tidak boleh ikut intervensi. Jadi lahannya sudah punya lahannya masing-masing, sudah dibagi-bagi. Karena memang sudah ada batasnya masing-masing, ya jangan ikut campur. Misalkan kita batasnya sampai A, B-nya sudah bagian pengawas, ya sudah. Jangan pengawas di bagian B ikut ambil bagian di bagian A, ya itu yang kurang benar. Jadi sudah punya lahannya masing-masing, sudah punya tupoksinya masing-masing, jalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, seperti itu jadi yang namanya pengawas. Jadi kedua-duanya itu tidak sehat untuk koperasi. Jadi ini semua tidak baik kalau dijalankan atau diterapkan di koperasi. Semuanya harus sama, yang namanya pengurus harus sejajar, di dalam proses perjalanannya pun, misalkan pemilihan pun tidak hasil sisa, semuanya calonnya masing-masing. Terus di dalam proses pelaksanaan pun tidak boleh ikut intervensi, apalagi yang sampai harus menunggu ketika membuat keputusan menunggu izin pengawas. Wah, itu yang kurang baik. Jadi ini semua harus dihilangkan kita ya. Ya entah di kita ataupun di yang lain, kalau memang ini yang benernya, ya memang ini yang benernya, ke yang lain yang belum menerapkan ya kasih tahu, ini yang benernya. Kalau yang di luaran sana yang bukan dalam gerakan kita melaksanakan seperti ini, kita yang tahu sampaikan. Kalau toh dia tetap mau menjalankan seperti itu, ya itu mas silakan, itu konsekuensi tanggung sendiri kalau terjadi apa-apa seperti itu. Terus pengurus dan pengawas posisinya setara, keduanya diangkat dan dipilih oleh rapat anggota. Pengawas tidak boleh intervensi terhadap kebijakan operasi yang dibuat oleh pengurus. Pengawas hanya memberikan masukan dan saran. Jadi hanya memberikan masukan, advice. Tidak ikut intervensi di dalam proses pembuatan kebijakan. Terus indikator pengawasan oleh pengawas adalah program kerja dan pola kebijakan pengurus. Jadi guidance panduan pegangan yang bisa jadikan acuan oleh pengawas di dalam proses kepengawasannya, ya salah satunya ya dari situ, dari program kerja yang sudah dibuat. Kan biasanya kalau Puskopdit itu ada namanya, sebelum RAT itu kan di bulan Desember ada namanya rapat khusus, dulu disebutnya Rakerda ya, rapat kerja daerah. Cuman sekarang karena itu kan salah satu bentuk rapat juga, jadi bukan istilahnya mah masuknya dalam rapat khusus.
rapat khusus. Nah, sama di primer-primer pun itu kadang ada beberapa primer yang mengadakan rapat pembahasan program kerja. Biasanya rapat membahas RAPB untuk membahas untuk program di tahun yang akan datang. Biasanya di akhir tahun biasanya atau di awal tahun. Nah, nanti itu ya jadikan acuan. Kalau misalkan nanti terrealisasi atau tidaknya, misalkan ya nanti jadi acuannya dari situ. Nanti ditambah misalkan acuannya dari yang lain-lainnya, misalkan kalau untuk legalitas misalkan pengawas misalkan kan sekarang lagi marak ya yang diperiksa anggota PUS oleh pihak berwajib itu kan misalkan harus ada NIB segala macam. Nah itu juga bisa jadi pegangan sebagai pengawas untuk mengecek. Kalau itu sudah ada semua nggak jadi masalah berarti. Terus untuk menghilangkan kesan pengawas adalah nomor 2, maka perlu ditetapkan kriteria tersendiri dalam proses pemilihan. Itu dia. Di dalam proses pemilihan, itu nanti silakan pengurus ataupun nanti dibantu oleh panitia pemilihan misalkan. Bentuk panitia misalkan ketika nanti ingin melakukan pemilihan. Supaya apa? Supaya independen, tidak istilahnya tidak berat sebelah. Silakan bentuk panitia, nanti dibuatkan SK-nya oleh pengurus, nanti bikin kriterianya. Misalkan kriteria untuk pengurus apa, untuk pengawas apa, semuanya dibuat. Jadi tidak pengurus saja yang dibuat, nanti yang setelah dari pengurus tidak terpilih, nanti baru dijadikan pengawas. Tidak. Harus masing-masing. Nanti misalkan salah satu contohnya, entah pengurus, entah pengawas harus sudah mengikuti pelatihan dasar misalkan. Ya buat nanti aturannya. Jadi nanti ketika di dalam proses penjaringan bakal calon, misalkan daftar, nanti kan checklist pendaftaran secara administrasinya kan ada tuh. Kalau misalkan ini masuk, oke, administrasi masuk. Nanti misalkan, wah ini kurang administrasinya, berarti nanti itu otomatis tersingkir. Jadi dibuat supaya apa? Supaya fair. Tidak ada yang istilahnya diuntungkan ataupun dirugikan. Makanya dibuatkan aturan tersendiri persusnya untuk pemilihan. Kalau yang Pak di koperasi kami belum menjalankan itu Pak, ya nanti ke depan silakan. Karena kadang kalau yang koperasi karyawannya ada beberapa yang belum menjalankan ya, monggo konsekuensinya tanggung sendiri kalau nanti terjadi apa-apa. Kami dari Puskopdit hanya menyarankan yang benarnya. Jadi Puskopdit itu selalu memberikan masukan kepada primer itu yang seharusnya, yang sesuai aturan. Kalau nanti pada proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan, ya nanti ya silahkan, nanti konsekuensi tanggung sendiri. Takutnya kalau tidak disampaikan yang benarnya, nanti di akhir kalau ada apa-apa, tuh Puskopdit tidak memberikan yang benarnya seperti apa. Nah, nanti kan nggak enak seperti itu kalau ada omongan. Makanya selalu memberikan kepada primer itu hal-hal yang seharusnya, yang sebaiknya, yang sebenarnya sesuai dengan aturannya. Kalau mau menjalankan itu semuanya harus dipenuhi. Kalau nanti dalam prakteknya tidak dipenuhi semua, ya itu nanti tinggal konsekuensi sendiri kalau ada apa-apa. Nah, berikutnya di sini tentunya ya di setiap di setiap jabatan, di setiap apapun posisi yang kita duduki pasti punya kode etik ya. Entah sebagai profesional itu, entah di koperasi, entah di lembaga keuangan yang lain, itu pasti harus ada kode etik. Sama di pengawas pun harus bersifat objektif. Ini dengan yang lain juga tidak jauh berbeda. Harus objektif, jangan ada unsur subjektivitas. Misalkan karena pengurusnya, itu pengurusnya orang dekat saya, kebetulan di kantor dia atasan saya, jadi saya nggak enak kalau mau negur. Jangan. Harus sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kalau memang terjadi ada yang kurang benar, perlu dikasih masukan, pengawas harus berani memberikan masukan. Jangan karena dekat, jangan karena atasan bawahan, jangan karena yang lain-lainnya, sehingga kode etik yang harusnya objektif jadi berubah menjadi subjektif. Nanti ke depan koperasi ya bingung nanti mau gimana, mau dibawa kemana nantinya. Terus berikutnya harus independen, netral. Jadi tidak berat ke sana, berat ke sini. Harus benar-benar sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Kalau misalkan aturannya A, ketika memeriksa misalkan pengurus
ada yang kurang baik, ini malah prakteknya B, ya harus beri masukan, harus dibenerin sesuai dengan aturan. Jangan mudah terbawa oleh orang sehingga tidak netral, tidak sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Terus menjaga rahasia jabatan. Ini juga harus kita pegang. Kadang orang-orang di kita itu mudah cerita ya. Kadang yang bersifatnya organisasi, kadang ada beberapa hal masalah yang tidak perlu diungkap di luar. Kalau misalkan sampai diungkap di luar, bisa misalkan menimbulkan trust kepada anggota menurun. Ya itu harus jangan diceritakan. Kalau memang itu kayaknya ini kayaknya privacy nih, nggak usahlah kita omong-omongin di luar, ya jangan. Tapi kalau yang mau dibicarakan yang memang layak buat konsumsi publik, buat konsumsi umum, ya silakan. Jadi harus jangan ember, intinya jangan mudah membuka masalah-masalah yang memang terkait dengan organisasi dibicarakan di ruang publik yang bukan ranahnya istilahnya. Terus punya tanggung jawab profesional. Jadi tanggung jawab terhadap apa yang sudah jadi tugasnya, yang sudah jadi wewenangnya, jadi fungsinya harus dijalankan. Terus memelihara dan mengembangkan integritas koperasi. Integritas junjung tinggi supaya ya apa yang sudah diamanatkan kepada kita misalkan sebagai pengawas, ya supaya benar-benar dijalankan seutuhnya gitu, tidak tanggung-tanggung seperti itu. Terus membangun teguh nilai-nilai martabat pengawas. Jadi semua inilah yang harus dipegang ketika nanti teman-teman yang ada di sini yang mungkin sudah jadi pengawas atau yang belum menjadi pengawas, ketika nanti di dalam proses perjalanan dipercaya misalkan terjadi regenerasi jadi pengawas, ya inilah yang harus setidaknya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa buat pegangan untuk pengetahuan, knowledge, buat kalau terjadi apa-apa itu kita sudah ada pegangan. Kalau kita sudah ada pegangan, ketika menghadapi masalah apapun kita akan tenang. Beda dengan orang-orang yang belum menguasai ilmunya, ketika terjadi masalah, terjadi apapun, kadang belum apa-apa sudah panik duluan. Makanya harus terus kita update pengetahuan kita, terus kembangkan keilmuan kita, skill kita, tidak hanya lewat media pelatihan ini. Banyak sekarang sudah zamannya, zaman era digitalisasi, bisa mengakses dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Bisa sambil tiduran, semuanya serba digital. Gadget kita sudah pintar, sudah meminta apapun pasti bakal diberikan. Jadi nanti kalau yang sekarang dipercaya jadi pengurus atau pengawas, jangan takut. Aduh Pak, saya belum paham mengenai pengurus pengawas nanti tugasnya apa. Jangan takut, sekarang banyak media untuk belajar. Yang penting kita jalani, aturan yang ada kita taati, insya Allah tidak akan jadi masalah ke depan. Tinggal nanti kalau tidak tahu, buntu, tidak ada yang kita cari informasi belum dapat, silahkan tanya yang memang punya kapabilitas untuk bisa memberikan masukan. Tanya, jangan malu untuk bertanya. Misalkan primer ada puskopdit, silahkan tanyakan kepada puskopdit, jangan malu-malu, takut nanti dimarahin segala macam, jangan. Silakan, puskopdit ada itu untuk kebutuhan primernya. Jadi kalau ada apapun, selama puskopdit masih bisa, puskopdit pasti bakal bantu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk materi terkait dengan pengawas itu. Nah, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya terkait dengan tata laksana, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Nggak apa-apa, bebas mau nanya apa saja. Saya Pak dari saya Apsi dari Milenia Antapani. Dari Milenia, silakan Bu, silakan. Ya. Gimana? Kalau misalkan koperasi itu kan udah jadi kayak saya sambung yang kemarin ya Pak. Kalau koperasi itu misalkan
sudah tidak bisa membayar apa ya namanya nasabahnya, anggotanya mungkin ya, sudah tidak bisa membayar anggotanya. Saya tanya waktu itu apakah Kemarin ya. sudah pilot atau dilikuidasi gitu ya, atau liquid gitu. Orang itu tidak bisa menjawab posisinya apakah liquid atau tidak liquid atau pilot gitu. Tapi katanya orang koperasi itu bilang ini ada beberapa orang yang mau dipilotkan. Nah, kalau misalkan dipilotkan seperti itu, Pak, apakah nanti uang kita kembali atau misal angus gitu aja, Pak? Ya konsekuensinya ya Bu, kalau misalkan memang dari hasil misalkan nanti kan di PKPU misalkan hasilnya memang koperasinya dipilotkan dan memang sudah tidak ada aset-aset lagi untuk membackup simpanan-simpanan anggota yang sudah masuk tidak bisa diberikan, ya sudah ya susah, nggak bisa kembali Bu. Makanya di sini ya balik lagi, kita di sini yang sudah kan udah ikut pelatihan nih, setidaknya sudah tahu lah. Jadi kita jangan mudah percaya dengan di luaran lembaga-lembaga yang mengatasnamakan koperasi atau lembaga investasi apapun yang mengiming-iming jasanya besar, apalagi sampai 10% sebulan atau itu sudah masuk akal. Apalagi sekarang tingkat BI rate juga sudah semakin turun lagi sampai sekarang itu, kalau nggak salah ya, terakhir saya update dari media itu sudah kalau nggak salah 3,5 setahun. Nah, berarti kalau misalkan BI rate saja sudah segitu, automatically anggota bank perbankan atau lembaga keuangan yang menjadi acuan kepada BI pasti di bawah itu, Bapak Ibu. Jadi kita balik lagi ke tadi pertanyaan si Bu Apsi ya tadi ya, kalau memang sudah dipilotkan dan sudah tidak ada lagi aset yang bisa dicairkan, dilikuidkan untuk membayar kewajiban ke nasabah atau ke anggota simpanannya, ya sudah, nanti kan konsekuensinya si yang berkecimpung, yang pengurus-pengurus di koperasi itu ya pasti nanti jatuhnya pidana. Kalau sudah pidana ya sudah gugur kewajiban dia untuk memberikan bayar kepada anggota, seperti itu Ibu. Oh iya Pak, iya Pak. Satu lagi Pak, kalau misalkan nih ya di koperasi sekolah, misalkannya di koperasi sekolah gitu ya, itu biasanya ada yang memang maju, ada yang memang contoh kecil aja ya, di sekolah itu misalkan si uangnya itu di korup lah mungkin ya, mungkin diselewengkan lah ya. Diselewengkan mungkin ya, Pak, ya lebih ke sana misalkan. Sementara si anggota itu banyak pertanyaan gitu, tetapi masih ditutup-tutupi gitu si koperasinya itu seperti apa perkembangannya. Nah, kalau misalkan untuk membersihkan lagi itu biasanya apa yang harus dilakukan sekolah itu, Pak, kalau misalkan sistemnya seperti ini, misalkan ditutup dulu, dibagiin dulu semuanya, terus segala sesuatunya, terus kita bikin lagi, dinolkan lagi, menyalahi aturan nggak Pak? Enggak, kalau misalkan memang si koperasi ini misalkan belum berbadan hukum ya Bu, udah badan hukum atau belum? Kalau belum, misalkan belum. Ya, kalau belum berbadan hukum sih itu cenderung mudah ya untuk memulai lagi, misalkan oke, karena ini sudah kadung, istilahnya sudah terlanjur jelek ya nama koperasi, sekarang kita semua misalkan simpanan-simpanan semuanya balikin dan diperhitungkan dengan pinjaman-pinjaman yang ada, semuanya sudah tertutup semua, yaitu silakan bisa dilakukan. Beda cerita kalau memang sudah berbadan hukum, kadang ada beberapa ya istilahnya yang harus ditempuh, karena kalau yang sudah berbadan hukum kan kadang kita itu punya dana lembaga geningan Bu, ada dana lembaga, nah itu harus diperhitungkan, misalkan harus dibagi rata segala macam. Tapi kalau memang belum mempunyai legalitas badan hukum, yang tadi Ibu ceritakan, silakan bisa dilakukan seperti itu. Nanti orang-orang yang terlibat, pengurus yang tadi sudah melakukan penyelewengan itu ya tinggal tidak usah dijadikan lagi sebagai pengurus, bahkan misalkan jadi anggota
dipertanyakan kalau sudah melakukan hal seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau untuk jadi anggota nggak masalah lah, oke nggak masalah. Yang penting dia jangan diberi tanggung jawab sebagai pengurus. Itu silahkan Bu, Oh iya boleh-boleh Pak. saja. Oke, oke. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Mangga dari yang lain ada sebelum saya lanjut. Tadi Ya, ada Pak. Pak, dari mana Pak? Oh, dari RSAS. Gimana Pak? Ya, masih ada permasalahan. Permasalahannya apa Pak? Memahami? Ya, ya. Pertanyaan pertama, terus. Hmm. 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 Maksudnya nilai rupiah gimana maksudnya Pak? Hmm. Ya. Hmm. Maksud ya, maksudnya satu lagi tadi saya mau menegaskan perbedaan, maksudnya perbedaan rencana angka-angkanya. Oh iya iya iya. Oke, baik, Pak. Yang pertama, kenapa sih ya sudah menggunakan sistem tapi masih ada masalah? Satu, Pak. Sistem itu yang buat siapa, Pak? Sistem. Manusia kan? Nah, gini. Sama ya. Yang namanya sistem itu sehebat apapun sistem, apalagi yang namanya sistem kan kaitannya dengan perangkat ya, perangkat lunak, perangkat keras atau hardware, ada software. Nah, itu kan pasti kadang ada kendala ya, baik kadang misalkan usang atau misalkan kena virus segala macam. Nah, itu juga kan jadi masalah juga. Jadi tidak jadi jaminan juga kalau sudah menggunakan sistem itu tanpa ada masalah, tidak jaminan. Hanya saja ketika kita sudah menggunakan sistem, secara istilahnya mah penyajian itu kita lebih dimudahkan. Contoh kecil misalkan, kalau misalkan pencatatan nih dari anggota pelaporan keuangan misalkan. Kalau misalkan masih menggunakan, contoh masih menggunakan kalau di anggota kami ya, di anggota Puskesmas Jawa Barat itu anggota-anggota kami ada yang sudah menggunakan sistem, ada yang masih menggunakan LKSB menggunakan Excel semi otomatis. Nah, satu sisi dengan menggunakan Excel otomatis itu istilahnya mah itu sangat banyak menjurnal Pak. Tapi kalau dengan menggunakan sistem, menggunakan si Kopdit misalkan, itu hanya sekali masuk misalkan input ketika teller menerima dari simpanan ataupun pencairan kepada anggota besar, ada jurnal dan lain sebagainya yang endingnya di akhir itu ada laporan keuangan, itu kalau di Excel itu step by step itu tuh dilakukan oleh kita Pak. Beda dengan menggunakan sistem, kita hanya menginput di awalnya saja, ke belakang itu semua oleh mesin yang istilahnya yang memprosesnya. Itu. Nah, terkait masalah semuanya pasti yang namanya orang ya, entah di sehebat apapun organisasinya, contoh perbankan ya, pasti yang namanya masalah ada.
paling ya istilahnya besar kecilnya masalah tergantung seberapa besar. Yang penting masalah-masalah yang timbul daripada sistem yang sudah digunakan, kita bisa mengontrolnya istilahnya mah. Ada misalkan kendala ini karena software, misalkan kena virus, kan selama kita masih bisa mengcounter itu, masih bisa memproses untuk diperbaiki, kan tidak jadi masalah. Seperti itu. Jadi tidak terlepas yang namanya sistem, jaminan tidak ada masalah. Tetap pasti yang namanya masalah pasti bakal ada. Itu ya Pak ya. Terus kalau berikutnya terkait dengan ranah pertanggungjawaban pengurus itu apa saja, dan pengawas itu apa saja. Kalau yang namanya pengurus kan tadi, pengurus yang saya di awal oleh Pak Chandra juga sudah disampaikan, pengurus itu mempertanggungjawabkan, kalau kita kan koperasi simpan pinjam ya, simpan pinjam, mempertanggungjawabkan istilahnya mah laporan keuangan atau misalkan program kerja yang sudah dibuat di dalam proses perencanaan RAPB misalkan di awal semuanya, ataupun program-program kerja yang sudah dibuat, ya kita sampaikan kalau pengurus. Nah, pengawas itu ya pengawas itu pertanggungjawabannya memastikan yang sudah dibuat oleh pengurus dari perencanaan yang sudah dibuat dengan realisasi yang sudah yang terjadi, memastikan bahwa apa yang terjadi itu benar-benar sudah sesuai, sudah cocok semua, sudah tidak ada masalah. Ya tanggung jawabnya di situ, Pak. Jadi memastikan pengawas itu memang kalau memang koperasinya sudah berjalan menggunakan sistem, apalagi sudah ada manajemen operasional yang menjalankan setiap hari, pengawas cenderung hanya memantau. Kalau tidak ada masalah ya tinggal buat laporan, oke semuanya sudah tidak ada masalah. Udah gitu saja laporan pertanggungjawabannya. Ya kalau nanti ada masalah, kalau misalkan loss istilahnya mah terlepas dari pantauan kita, ya tinggal nanti misalkan butuh untuk dibahas dalam waktu dekat, ya silakan misalkan dibikin rapat anggota khusus misalkan membahas karena ini lepas nih dari pantauan kita karena urgent sekali misalkan terkait dengan keberlangsungan koperasi, silakan. Tapi kalau memang semuanya on the track sesuai dengan aturan, laporan pertanggungjawaban pengawas ya sudah, itu saja. Tinggal tadi pegangannya kan program kerja, tinggal nanti tambah lagi misalkan Bapak sebagai pengawas misalkan di koperasinya nanti bikin penilaian kesehatan. Ya itu tools sebagai alat untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban yang sudah dijalankan oleh pengawas itu sudah berjalan seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari yang lain. Kalau sudah tidak ada, saya lanjut di materi berikutnya. Nanti sambil Pak. jalan. Oh, ada yang mau bertanya? Boleh? Mangga. Dari mana, Pak? Dari Kopdis Tunas Harapan, Pak. Oh, iya, silakan, Pak. Ya. Yang kami tanyakan pengawas, Pak. Pengawas itu apakah memang harus ada usia batas usia tidak? Untuk nanti dibahas di RAT, Pak ya. Yang keduanya, ketika di RAT itu akan ada pemilihan pengurus dan pemilihan pengawas. Apakah memang satu paket? Kalau memang satu paket, ada satu kata-kata ketika pengurus nanya ke anggota, kamu siap nggak misalkan jadi nanti untuk mimpin sidang di RAT, tapi berarti nggak menyalonkan pengurus dan tidak menyalonkan pengawas. Itu mohon dijelaskan, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Makasih, Pak, dari Tunas Harapan. Baik, yang pertama, pengawas apakah harus ada batas usia? Di dalam, makanya tadi ya, setiap koperasi itu bisa dibuat aturan. Mau dibikin batas usia, boleh. Kewenangannya kan yang namanya lembaga kan kalau sudah punya badan hukum ya, saya sampaikan, jadi setiap lembaga yang sudah punya badan hukum tidak bisa diintervensi oleh badan hukum lain, hanya memberi masukan. Nah, baiknya apalagi orang kan punya batas usia istilahnya mah wajarnya lah kalau memang kadang sudah lansia terlalu lanjut usia juga kalau masih terlibat dalam kegiatan seperti ini, apalagi tanggung jawabnya besar, ya kan nanti tidak etis juga, udah istilahnya udah sepuh diberi tanggung jawab besar juga kan kasihan. Ya, silakan harus misalkan nanti di koperasi Tunas Harapan misalkan dibuat batasan-batasan usia untuk pengawas, misalkan
maksimal 60 atau 65 itu silakan Pak, boleh. Di kami pun di Puskopdi Jawa Barat itu juga kalau tidak salah ya, kami ada aturan terkait dengan usia itu. Jadi usia untuk misalkan pengurus pengawas itu maksimal sekian itu ada. Tinggal nanti dibuat persusnya saja di koperasinya masing-masing. Karena itu nanti kewenangannya setiap koperasinya masing-masing kan pasti beda-beda. Harusnya tetap dibuat, kalau tidak dibuat kan nanti terlalu lanjut usia juga kan kasihan. Seperti itu. Jadi silakan Pak. Terus berikutnya RAT pemilihan pengurus pengawas apakah sepaket? Ya, sepaket Pak. Jadi kita itu yang namanya koperasi harus kolektif, bukan dipilih pengurus, terus misalkan ketuanya saja, terus nanti pilih bawahannya, itu enggak. Yang sebaiknya itu ya harus terpisah. Misalkan calon untuk pengurus ada 5 orang, berarti kan bakal calonnya harus lebih, bukan calon, yang bakal jadinya 5 misalkan. Berarti kan nanti bakal calonnya kan harus lebih dari 5, misalkan 8 atau 9, supaya ada pilihan kan. Nah, begitupun pengawas yang diambil 3, berarti nanti calonnya harus lebih, misalkan 5 atau 6, silakan. Nah, terkait dengan tadi ya, terkait dengan jadi pimpinan sidang, memang kalau yang sesuai dengan Permen nomor 15 kalau nggak salah ya, itu untuk pimpinan sidang itu harus dari anggota ya, jangan dari pengawas. Nah, kalau misalkan memang dari unsur anggota tidak ada lagi yang mampu menjalankan sebagai pimpinan sidang, ya masa nggak jalan kegiatan rapat kan nggak etis juga, ya itu silakan. Jadi diusahakan kalau ada yang mampu itu dari anggota selain daripada pengurus pengawas. Tapi kalau memang sumber daya anggota yang ada tidak mampu untuk memimpin rapat karena memang latar belakang pendidikan atau pengalamannya masih kurang, kayaknya terlalu berat misalnya untuk memimpin sidang, ya udah masa tidak jadi, istilahnya tidak jadi rapat kan nggak etis juga. Jadi ya aturan yang ideal memang seperti itu. Kalau memang sumber dayanya tidak memungkinkan, ya mau tidak mau yang penting harus jalan seperti itu Pak. Maksudnya dari bakal calon pengawas nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya. Karena kan yang namanya bakal calon kan belum tentu juga bakal kepilih kan Pak? Iya itu. Iya, belum tentu betul. Juga dia bakal kepilih. Jadi ya masih boleh dia anggota, kecuali kalau dia sudah jadi pengawas terus mimpin, baiknya dipersilakan untuk yang anggota dulu seperti itu. Oke. Gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Dari yang lain? Satu lagi begitu Pak, saya Pak. Mangga Pak. Ya. Pak dari mana Pak? Heri dari Kopkar Makmur Mandiri Tasik. Oh ya, Pak Heri silakan Pak. Ya. Kan saya baru kurang lebih 2 bulan lah menjabat, ya dipercaya sebagai pengawas Pak. Kebetulan di sini salah satu tugas dari pengawas yaitu melakukan pemeriksaan operasional seizin pengurus. Apakah pengawas juga identik dengan audit Pak? Terus apakah pemeriksaan secara sidak itu juga harus seizin dan pengurus? Apakah memang ada pemeriksaan sidak? Mohon pengarahannya mungkin Pak. Saya juga baru organisasi dengan operasi. Baik. Memang selama ini saya juga di perusahaan menjabat sebagai audit. Gitu. Sendiri ada sidak tertentu tanpa ini. Iya benar. Nah itu mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Pengawas itu apakah identik dengan audit? Iya Pak, karena yang namanya pengawas kan istilahnya mah memeriksa kan, dan audit juga sama memeriksa, intinya kan ke sana. Memeriksa, memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan baik oleh manajemen ataupun oleh pengurus itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan, sudah aturannya. Selama itu sudah sesuai, ya berarti tidak jadi masalah. Temuan audit pun tidak bakal jadi negatif, jadi positif malah bagus. Nah, kalau misalkan pengawas ingin mengaudit, tadi saya sampaikan, silakan audit. Biasanya kalau audit pengawas tahun sekali ya, memeriksa sebelum RAT, pengawas mau coba istilahnya mau audit nih internal dulu sebelum oleh pihak luar, entah oleh KAP atau oleh Puskopdit, itu silakan. Mau diperiksa silakan. Cek misalkan semua terkait dengan perkiraan, silahkan. Atau misalkan case of name, silahkan. Boleh Pak. Hanya saja kalau yang terkait dengan sidak tadi,
karena memang sudah di dalam aturan tadi di dalam di dalam struktur harus izin, di kita itu harus seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa kita kayak modelnya kayak audit yang dari misalkan perusahaan kan ada semacam nggak usah memberitahu, langsung tiba-tiba datang memeriksa. Kayak KPK juga kan kadang datang juga tidak ada confirm segala macam, tiba-tiba masuk minta data, colok flash disk segala macam langsung masuk. Kalau di kita karena memang aturannya seperti itu, Pak, harus tetap minta izin dulu, Pak, kepada pengawas, pada pengurus kalau pengawas mau masuk. Kalau memang kelihatan ada indikasi yang kurang baik nih kayaknya di manajemen, misalkan di dalam proses operasional curiga misalkan, silakan. Apa susahnya sih pengawas misalkan ngomong dengan pengurus minta izin, kan kita juga kan yang kita periksa juga kan si manajemen kan nggak tahu kalau kita misalkan mau masuk. Yang penting kita udah ngomong sama itu, pengurus nggak ngomong kan nggak tahu juga, seperti itu, Pak. Tetap harus minta izin, Pak. Ya, maksudnya izinnya pas saat itu juga gitu, Pak, ya, pada saat mau periksa gitu, atau misalnya 2 hari sebelumnya kita izin terlepas dulu. Iya, mau sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi istilahnya mah sebelum kita mau ngecek, misalkan 1 hari sebelumnya kita ngomong dulu ke pengurus, kita mau pengen ngeliat nih ke manajemen, misalkan ada istilahnya ada kecurigaan misalkan apa yang terjadi, misalkan silakan mau sehari sebelumnya. Prakteknya mah yang penting mau istilahnya izinnya yang penting sebelumnya izin masuk baru silakan dilaksanakan, tidak langsung ujuk-ujuk masuk, Pak. Oke, itu ya, mungkin Pak Her. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, sama-sama. Yang lain ada? Kalau tidak ada, saya masuk berikutnya terkait dengan tata laksana. Ini materi panjang. Kenapa materi panjang? Sebenarnya yang namanya tata laksana itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini adalah materi review, resume dari awal sampai yang tadi, sampai pengawas. Jadi ini semuanya jadi satu, semuanya di materi tata laksana. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah paham terkait dengan tata laksana ini, berarti ya sudah siap untuk menjadi pengurus atau sudah siap untuk membuat koperasi seperti itu. Oke, nah sekarang tata laksana nih. Tata laksana itu sendiri, saya cari informasi ya terkait dengan kata tata laksana di Kamus KBBI, karena kan kita itu kadang dalam mengartikan kata, dalam mengartikan bahasa juga kan, kalau belum dipecah dalam arti yang sesungguhnya per suku katanya, per katanya itu kan kadang kita jadi bingung. Maksudnya apa ini kata-katanya tata laksana? Laksana kan apa? Nah, makanya saya coba cari informasi itu. Kalau menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti daripada kata tata laksana itu cara mengurus atau dalam kurung di sini menjalankan perusahaan atau organisasi. Jadi nanti tentunya di dalam isi materi ini ya bagaimana proses mengelola suatu lembaga. Karena di sini kan arti katanya saja sudah cara mengurus. Caranya yang baiknya seperti apa nanti dijelaskan di dalam proses ini. Nah, terus berikutnya ada aturan yang menjadi landasan dari semua aktivitas atau pengambilan kebijakan dalam suatu organisasi. Jadi nanti di dalamnya juga, di dalam materi tata laksana ini, kalau lihat dari arti kata itu, semuanya ya landasan yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang harus dijalankan untuk menjalankan roda organisasi seperti itu. Nah ini dari saya ambil informasi ini dulu. Terus berikutnya, kalau dari pengertiannya sendiri, bahwa yang namanya tata laksana itu suatu gambaran tentang bagaimana suatu koperasi kredit itu seharusnya dikelola dengan baik. Ya, jadi jelas bahwa yang namanya tata laksana ini yang kita bahas itu pasti cara bagaimana mengelola yang seharusnya. Jadi kalau misalkan bahasanya simpelnya yang idealnya lah. Jadi nanti untuk mengelola koperasi idealnya itu ya sesuai dengan materi yang ada di tata laksana ini. Terlepas nanti dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian tidak ada yang istilahnya belok sedikit lah atau keluar dari inilah, yaitu nanti konsekuensinya masing-masing. Yang penting yang seharusnya seperti apa yang ada di dalam materi tata laksana ini. Atau suatu proses
pengaturan pelaksanaan koperasi kredit. Jadi nanti pelaksanaannya seperti apa nanti dibahas di dalam materi ini. Jadi ini tuh intinya semua isinya review dari materi awal sampai dengan akhir. Jadi mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa nanti bagaimana proses pembentukan koperasi sampai akhir tadi pengawasan seperti apa itu semuanya nanti ada di sini. Nah, pertama kita berangkat dari definisi bahwa yang namanya koperasi itu sekumpulan orang. Jadi koperasi itu kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Beda ya dengan jenis perusahaan, dengan jenis lembaga keuangan yang lain, kita itu kumpulan orang. Dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabungkan uangnya bersama-sama. Uang bersama-sama sehingga tercipta modal untuk dipinjamkan di antara mereka sendiri dengan jasa atau bunga yang layak untuk tujuan produk kesejahteraan. Jadi kumpulan orang ini dalam satu ikatan pemersatu dia bersepakat, dia menabungkan uangnya, terus di dalam sudah nabung, sudah banyak, sudah terkumpul modal baru dipinjamkan. Ya, makanya koperasi yang kita geluti ini koperasi simpan pinjam. Ya, kenapa? Karena inilah dasarnya. Bersepakat dulu, sudah bersepakat baru kita ngumpulin uang, setelah ngumpulin uang baru terjadi kegiatan meminjam. Kalau belum apa-apa sudah minjam, mau dari mana modalnya? Kalau belum apa-apa kita sudah minjem ke pihak lain, itu kita berat Bapak Ibu sekalian, sudah dibebani dengan biaya modal, cost of capital, itu nanti bakal jadi modal yang memberatkan si koperasi itu sendiri. Makanya baiknya harus besarkan modal internalnya. Supaya apa? Supaya maksimal SAU yang didapat, tidak ada biaya-biaya untuk bisa mengakses modal yang akan digulirkan kepada anggota. Jadi harus menyimpan dulu, tidak boleh langsung meminjam. Makanya kalau ada anggota, ada masyarakat yang gabung koperasi langsung minta minjam, no way, langsung jangan, udah niatnya langsung minjam, jangan, nggak usah. Baiknya harus dikasih tahu dulu seperti itu. Nah, dari definisi ini sekumpulannya berapa orang sih? Ya, ini juga kan di awal informasi terkait undang-undang yang disampaikan oleh Pak Kusmar juga sudah disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu minimal 20 orang. Terus ada turunannya lagi, sekarang ada aturan baru kemarin yang sempat rame di akhir tahun di 2020 ya. Kemarin sampai demo di semua wilayah Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja itu memperbolehkan kalau misalkan nanti kalau tidak 29 orang pun boleh. Tapi kalau misalkan lebih afdolnya 20 juga masih dipakai aturan ini seperti itu. Terus dalam ikatan pemersatu tertentu, ikatan pemersatunya kalau yang karyawan ya pasti kalau yang instansi ya pasti harus karyawan yang jadi anggota. Selain daripada itu kan biasanya nggak boleh. Karena nanti kemarin nyangkut lagi di materi yang anggaran dasar kan nanti di dalam keanggotaan nanti di dalam anggaran dasar itu kan dibahas siapa saja yang boleh menjadi anggota, nanti di situ disebutkan. Kalau misalkan koperasi perusahaan karyawan ya nanti di situ hanya karyawan perusahaan A misalkan. Selain daripada itu ya berarti tidak diperkenankan. Kalau nanti terjadi apa-apa misalkan kasus ternyata dia bukan karyawan, pinjam macet, masih besar. Nah, nanti siapa nih yang memberikan? Siapa nih? Nah, nanti harus bertanggung jawab karena sudah jelas di dalam aturannya bahwa kalau misalkan di dalam koperasi karyawan itu hanya lingkup karyawan itu sendiri, ternyata dia menerima selain daripada itu, kalau terjadi apa-apa ya harus siap ditanggung risiko oleh orang yang memperbolehkan masuk menjadi anggota. Kalau yang masyarakat ya itu silakan. Kalau masyarakat kan nanti paling ruang lingkupnya ya kota biasanya, kota, kabupaten atau provinsi biasanya gitu ruang lingkupnya. Tapi kalau yang masyarakat sih cenderung nggak terlalu dipermasalahkannya terkait dengan anggota itu biasanya. Kadang ada yang di sini misalkan entah dia ada di beda provinsi juga ada yang kalau memang masih loyal ya, tapi yang bagus misalkan yang tentu koperasi kadang masih dipertahankan. Tapi kadang kalau yang udah jelek ya buat apa dipertahankan. Terus bersepakat untuk menabungkan uangnya bersama-sama untuk membangun modal. Jadi sepakat nih kita ngumpulin uang untuk jadikan modal. Simpanan pokoknya berapa nanti jadi modal buat nanti dipinjamkan kepada diantara kita masing-masing. Nah, terus
dipinjamkan di antara mereka. Jadi tidak diperkenankan ya Bapak Ibu sekalian, kita yang koperasi meminjamkan di luar anggota. Harus anggota pokoknya yang minjam. Kalau yang mau nabung silahkan. Nanti misalkan ada istilah di kita itu kalau yang masih belum umurnya kadang belum memasuki umur yang 17 tahun misalkan belum punya KTP, misalkan hanya untuk nabung saja calon anggota itu silahkan. Atau anggota luar biasa biasanya ada istilahnya itu silahkan. Tapi kalau untuk meminjam harus anggota, tidak boleh selain daripada anggota. Terus jasa atau bunga yang layak, jadi ini disesuaikan ya. Harus yang standar daripada pasaran. Jadi tidak boleh terlalu mahal juga, tidak boleh terlalu murah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jasa itu kan yang namanya koperasi simpan pinjam, itu pemasukan satu-satunya dari jasa yang dibayarkan oleh anggota. Kalau misalkan kita memperhitungkannya memberikan sekecil mungkin, sedangkan kita tidak mempertimbangkan biaya operasional organisasinya itu sendiri, ya itu kadang lebih besaran biaya operasional. Nah, nanti juga kan trust koperasi kepada anggota juga kan kurang bagus. Makanya kita harus sesuaikan antara misalkan kebutuhan untuk biaya operasional, terus nanti yang kira-kira kompetitif dengan jasa keuangan yang lain, terus juga nanti harus ada lebih SAU yang bisa dibagikan kepada anggota, seperti itu. Jadi semuanya diperhitungkan ke sana. Aduh Pak, kalau kayak gitu pengen netepin jasa kayaknya susah ya. Ya udah kalau misalkan kayak daripada banyak mikir yang kayak gitu, udah aja ya misalkan puskopit berapa, udah Pak acuannya puskopit bisa, karena puskopit itu sudah diperhitungkan misalkan. Kalau malas memperhitungkan hitungan sana hitungan sini itu, nah itu bisa menggunakan acuan puskopit. Sama kayak jasa simpanan juga harus jangan terlalu besar juga. Kenapa? Karena satu, biaya tadi ya untuk membiayai simpanan itu organisasi besar nantinya. Kalau biaya besar otomatis bakal mengurangi apa ya SHU. Karena pendapatan satu-satunya dari jasa yang dibayar, misalkan jasanya seberapa, misalkan jasa yang dibayar dari anggota setahun misalkan 7%, sedangkan untuk membiayai simpanan misalkan sampai dengan 10%, wah ini insya Allah nggak bakalan lama koperasi, bakal gulung tikar seperti itu. Ya, jadi harus memperhitungkan itu dalam menentukannya, baik jasa simpanan ataupun jasa pinjaman. Makanya kita jangan mudah percaya ya kayak tadi si dari Koperasi Melania tadi, karena apa? Yang namanya koperasi itu, apalagi bukan lembaga keuangannya, nggak dijamin sama LPS, lembaga penjamin simpanan, ya sudah tidak ada yang diharapkan kalau sudah amblas. Yang dijamin sama LPS saja, kadang kayak kasus-kasus yang terdahulu ya, ada Bank Senturi, terus ada Bank Bali dulu tuh. Nah, kalau sudah terjadi kayak itu, tetap aja ada beberapa yang kadang sampai sekarang belum terselesaikan. Yang dijamin oleh LPS saja seperti itu, apalagi lembaga investasi ataupun koperasi yang mengatasnamakan koperasi tidak dijamin oleh lembaga-lembaga yang menjamin itu semua. Jadi kita harus cerdas terhadap tawaran-tawaran itu di luar sana. Kalau kita sudah tahu, jangan mudah percaya. Kalau bisa memutarkan dengan jasa sebesar itu, kalau kita hanya usaha sendiri ya itu silahkan. Tapi kalau istilahnya mempercayakan lagi kepada orang, wah itu jangan sampai. Amblas bisa-bisa uang kita. Oke, terus untuk memenuhi kebutuhan produktif, kesejahteraan, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Jadi yang idealnya untuk kebutuhan produktif. Kenapa? Karena gini, gambaran logika sederhananya gini. Kalau misalkan pinjaman nih buat yang produktif misalkan, itu kan pasti ada hasilnya. Nah, kalau misalkan kita minjem ke koperasi itu, pasti kan kita dituntut selain daripada mengembalikan si pokoknya, juga kan harus ada jasa untuk pendapatan koperasi kan. Nah, kalau kita pinjamnya hanya untuk kebutuhan konsumtif, hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk poya-poya, hanya untuk memenuhi gaya hidup, lifestyle, segala macam yang tidak ada ujungnya, yaitu pasti bakal keberatan untuk memenuhi jasa kelebihannya tadi.
oke lah kalau kita sudah diplotkan untuk pokoknya, tapi kan untuk jasanya kan kita belum misalkan. Ternyata alokasi gaji yang kita dapatkan, pos-posnya sudah pas semua nih. Sudah kita plotin semua masing-masing. Untuk jasanya kita tidak kebagian plot dari gaji yang kita terima. Automatically itu harus ada yang dikorbankan. Pos-pos yang sudah kita anggarkan harus ada dikorbankan salah satu. Makanya itulah kenapa tidak diperkenankan untuk memberikan pinjaman untuk pinjaman-pinjaman yang konsumtif. Karena kalau untuk pinjaman produktif, daripada yang sudah kita plotkan dari gaji yang kita sudah plotkan, itu kita ada tambahan lagi pendapatan daripada yang kita pinjam untuk usaha produktif itu. Ada hasilnya. Jadi ketika kita membayar kelebihan kepada koperasi itu, dari kelebihan yang kita hasilkan daripada kita usahakan seperti itu. Jadi itu ya, kesejahteraan ya. Kesejahteraan kan banyak ya, ada buat kayak rumah, atau misalkan kalau rumah kan jelas semakin kesini semakin mahal, atau misalkan untuk renovasi rumah segala macam. Nah itu silakan. Jangan untuk yang konsumtif. Kenapa? Karena gini, logika sederhananya yang namanya konsumtif itu, apalagi kita untuk memenuhi keinginan, karena gini Bapak Ibu sekalian, antara kebutuhan dengan keinginan itu kita harus bisa membedakan. Kenapa? Karena yang namanya kebutuhan pada prinsipnya semua orang itu pasti sama kebutuhannya. Universal yang namanya kebutuhan. Tapi kalau yang namanya keinginan itu setiap orang pasti beda-beda. Kita misalkan saya nih inginnya ingin A, misalkan ingin mobil, ingin rumah, ingin itu semuanya tidak bisa dibendung. Tapi kalau kebutuhan kan yang namanya manusia makan standar lah sudah. Kalau sudah kenyang ya sudah kan, tidak ada lagi. Tapi kalau yang namanya keinginan, nah makanya di sinilah kita harus bisa memilah. Kalau nanti apalagi jadi panitia kredit ya, kalau teman-teman sekalian di sini jadi pengurus bagian kredit harus bisa nih kalau ada pengajuan anggota mengajukan untuk misalkan untuk apa nih. Nah, kira-kira pengajuan ini kecenderungannya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan. Kalau memang untuk memenuhi kebutuhan ya oke lah, tapi kalau untuk keinginan ya harus bisa memfilter itu. Jadi harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena pada prinsipnya semuanya sama kalau kebutuhan, tapi kalau keinginan itu susah. Karena tidak ada ujungnya kalau untuk memenuhi keinginan. Oke, lanjut berikutnya. Ini sama ya, masih pengertian. Koperasi sebagai lembaga bukan wajib menerapkan prinsip. Nah, kemarin kan sudah di awal mungkin sudah disampaikan. Karena kita kumpulan orang wajib menerapkan prinsip. Kita punya prinsip yang disampaikan di dalam undang-undang itu ya. Ada prinsip-prinsip yang dijalankan di dalam organisasi koperasi itu. Ada yang bersifat, yang pertama keutamaan bersifat sukarela, terus ada pendidikan juga masuk di dalamnya, prinsip salah satu prinsipnya, makanya harus adanya pelatihan itu ya, karena prinsip, kalau prinsip itu kalau kita logikakan, analogikan dengan orang itu perilakunya lah, jadi perilakunya itu harus dijalankan, yang baik perilakunya itu ini ya, berarti harus dijalankan seperti itu. Terus prinsip, terus mengelola orang, koperasi kredit mengelola orang ataupun manusia, sehingga sebagai lembaga tidak lepas dari kewajiban untuk memperhatikan dan memperhitungkan aspek kemanusiaannya. Jadi memang ya namanya koperasi ini tidak hanya mengelola orang ini, pasti harus memperhatikan juga ya aspek humanismenya. Jadi jangan sama-sama terlalu apa ya keras juga, tapi ya kalau memang itu udah aturan ya laksanakan seperti itu. Terus berikutnya ini koperasi kredit adalah badan usaha di mana tidak hanya perhatikan aspek kemanusiaan saja tetapi juga aspek ekonomi. Oleh sebab itu koperasi kredit sebagai badan usaha mutlak perlu menerapkan manajemen usaha. Jadi karena kita koperasi adalah badan usaha, tidak hanya mengolah uang orangnya saja tapi kita juga mengelola ekonominya, uangnya dalam artian di sini. Jadi tetap harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen konvensional. Manajemen konvensional kan banyak tuh, teman-teman juga mungkin kalau yang sudah biasa mendengar ada istilah-istilah POAC segala macam, perencanaan segala itu juga harus dijalankan. Karena tanpa itu manajemen organisasi tidak bisa berjalan, harus dijalankan yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini perbedaannya antara koperasi dengan bank. Koperasi kredit mengelola orang dan uang, sedangkan lembaga keuangan bank ataupun lembaga
keuangan yang lain hanya mengelola uangnya saja. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian, kita itu mengelola uang dan orang. Makanya kalau kita kalau kerennya ya, kalau bisa dibilang itu kita itu sebenarnya investor Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pemilik. Kita pemilik. Kalau di pasar modal kan sama kan. Kalau di pasar modal itu kan yang namanya investor kan orang-orang yang mempunyai saham di salah satu perusahaan yang sudah go publik, yang sahamnya sudah diperjualbelikan misalkan. Nah, kita pun sama, hanya saja koperasi kan modalnya belum mengakses di publik, masih di anggota. Jadi kita itu sebenarnya sama investor, hanya saja memang orang belum memahami orang sampai ke sana gitu. Nah, kita itu sebagai mengolah orangnya dan uangnya, jadi makanya kita itu ada imbal balik. Kita memperhatikan orangnya, terus nanti kalau ada hasil kita berikan kepada si orangnya itu, karena dia sudah ikut menginvestasikan uangnya sebagai investor. Kalau yang namanya investor kan pasti dia harus dapat hasilnya nih dari apa yang sudah dia investasikan ke organisasinya. Beda dengan lembaga yang lain kayak contohnya bank, itu hanya diambil manfaatnya saja karena hubungannya hanya searah. Diambil manfaatnya, sudah dapat untung, ya sudah. Kalau kita tidak mengakses kepemilikan di istilahnya kalau bahasa kerennya di pasar modal untuk sebagai investor ikut menjadi pemiliknya, ya kita tidak bisa menikmati dividen. Tapi kalau yang ngerti itu bisa mengakses itu, nanti kita juga bisa menikmati dividen atau keuntungan yang didapat oleh si lembaga keuangan. Tapi pada umumnya tidak. Rata-rata orang-orang yang tidak memahami itu, ya sudah, bank hanya mengambil manfaatnya, nanti dapat untung 1 tahun periode, udah dapat untung, untungnya buat siapa? Ya buat mereka-mereka, pemilik-pemilik modal besar yang bakal menikmati hasilnya. Makanya disinilah bedanya antara koperasi dengan lembaga keuangan yang lain. Makanya koperasi itu identik banget dengan istilahnya pemerataan lah buat masyarakat yang kecenderungannya golongan menengah ke bawah. Kalau yang ini kan ya dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai modal besar. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya memang kayak gitu kalau di sistem ekonomi kapitalisme itu. Makanya kan koperasi ini yang harusnya dijalankan. Cuman ya istilahnya ya seperti inilah memang praktek di negara kita, masih para pemangku kepentingan belum 100% pro untuk menjalankan organisasi koperasi ini untuk dinaikkan levelnya, istilahnya setara dengan lembaga-lembaga keuangan yang bergengsi, contoh kayak bank-bank pemerintah atau bank-bank swasta yang lain seperti itu. Tapi kita yang masih belajar, saya juga mempelajari ya, kayak modelnya di lembaga keuangan yang lain, saya juga mempelajari juga dan mengakses ikut jadi investor juga bisa. Makanya ada kemarin Pak Ahmad juga menyampaikan ada istilah nabung saham, itu silakan bisa. Berikutnya di sini ada proses pembentukan. Ini proses pembentukan kalau misalkan nih teman-teman sekalian di sini belum mempunyai koperasi, misalkan entah di kompleknya atau misalkan entah di RW RT RW-nya, misalkan wah lumayan nih kalau misalkan kita bentuk koperasi, selain daripada kumpul-kumpul, kita juga ada hasilnya, misalkan ada yang kita iurkan, misalkan simpanan dan apa, nanti kalau ada kebutuhan apa bisa. Itu nanti di sini proses pembentukannya, di sini ada peran perintis, konsep anggaran dasar, panitia, rapat pembentukan. Terus nanti di sini rapat pembentukan. Nanti di dalam proses rapat itu nanti kenapa nih alasannya dibentuk koperasi ini. Contoh misalkan, aduh kayaknya di komplek ini atau di desa ini sudah banyak rentenir nih. Kalau kita biarkan terus-menerus, kasihan misalkan warga masyarakat kita. Nah disitulah peran tokoh, misalkan menginisiatif membentuk koperasi. Bentuk koperasi tujuannya untuk mengentaskan mereka-mereka yang terjerat oleh rentenir misalkan. Silahkan. Nanti dibuat konsep anggaran dasar, terus apa nama koperasi, terus pemilihan kepengurusan siapa yang akan menjadi pengurusnya, terus program kerja 1 tahun minimal dibuat. Nah, terus ini nanti di dalam rapat pembentukan itu disiapkan daftar hadir, karena nanti ini keperluannya untuk ketika nanti mau dilegalkan, ketika kita pembentukan badan hukum, nanti di dinas koperasi itu biasanya nanti diminta mana berita acara rapat pembentukannya, itu nanti diminta. Jadi ini harus disiapkan.
sekretaris nanti buat bikin acara, berita acaranya nanti buat jadi dasar pembentukan. Nah, ini tadi pembentukannya. Kalau ini kepengurusan, ini mereview ya, makanya isinya mereview daripada yang kemarin. Pengurusan itu secara umum tugasnya menentukan sasaran yang akan dicapai oleh koperasi kredit. Tentu saja tidak benarkan. Nah, tentu tidak benarkan kalau bertentangan dengan anggaran dasar. Kenapa? Karena anggaran dasar merupakan produk hukum yang terdekat dengan operasional kita. Makanya selain daripada anggaran dasar, karena anggaran dasar masih bersifatnya umum, misalkan diturunkan itu ada Persus, ada SOM, itu yang istilahnya yang lebih sifatnya lebih teknis, itu harus dijalankan. Jadi tidak boleh bertentangan dengan itu. Terus mengarahkan usaha-usaha koperasi kredit menuju sasaran dengan menciptakan ketentuan-ketentuan peraturan khusus atau kebijakan. Jadi untuk usaha-usaha yang istilahnya yang bisa produktif lah dan sesuai dengan aturan atau Persus yang dibuat oleh pengurus. Tugas khususnya ini melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis seperti menandatangani surat, memimpin rapat, dan sebagainya. Jadi namanya pengurus ya, kan kalau nanti ada rapat ataupun ada kegiatan surat menyurat dengan pihak luar, nah ya itu harus dijalankan. Terus berikutnya, sekretaris ini kalau misalkan memang koperasinya masih belum punya manajemen ya, kalau sudah punya manajemen mah sebenarnya lebih enak, pengurus tinggal ya semuanya menjalankan manajemen, pengurus nanti paling melihat konsep yang sudah dibuat oleh manajemen, pengurus tahu, oh dibaca, dipelajari, tanda tangan, semuanya yang jalanin manajemen. Ini ceritanya kalau memang pengurus langsung mengelola, belum ada manajemen. Terus kalau secara khusus nih untuk sekretaris, terkait dengan kesekretariatannya, kayak rapat, itu dibuat. Kalau rapat-rapat nih, setiap bulan pengurus pasti kan rapat tuh. Nah, kalau rapat, itu jangan lupa pembahasannya, setiap rapat itu apa yang dibahas setiap bulan. Kenapa? Karena nanti di dalam proses audit juga, nanti diminta bahas apa rapatnya. Jadi nanti ketahuan di dalam proses setiap bulan itu yang dibicarakan apa itu nanti ada. Jadi dibuat. Jadi jangan hanya rapat, tidak dibuat catatannya ya, kurang bagus juga. Buat rekam jejak. Jadi nanti jangan setiap bulan itu lagi yang dibahas, kan nggak enak. Kalau dibuat catatannya kan, oh ini udah dibahas, ganti. Ini udah dibahas, ganti. Udah bahas, ganti. Kan lebih terarah nantinya seperti itu. Terus mengirim surat, masuk dan majukan kepada siapa yang berhak, terus menyimpan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan organisasi. Jadi nanti dokumen-dokumen juga ya, kayak terkait dengan badan hukum, anggaran dasar, perizinan, segala macam terus disimpan di tempat yang sebenarnya. Jadi misalnya yang sebaiknya, misalkan berangkas ya simpan di berangkas. Karena ada ya anggota PUS juga yang sampai terjadi yang istilahnya di luar dugaan, terjadi sampai terlalap api, kebakarannya. Alhamdulillahnya karena rapi disimpan di berangkas. Alhamdulillahnya kan kalau berangkas kan anti bara, jadi dokumen-dokumen penting itu alhamdulillah selamat. Tapi kalau yang lain sudah habis. Nah, makanya di sinilah jangan sembarang menyimpan barang-barang istilahnya surat-surat berharga, apalagi kayak semacam jaminan kayak sertifikat segala macam itu kan susah kalau ngurus, jadi harus disimpan di tempat yang aman. Atau kalau belum punya, ada akses misalkan ke bank, ada namanya safety box, itu silakan. Hanya saja kalau ke safety box harus ada biaya simpannya, harus dibayar setiap bulan berapa. Nah itu, jadi ya bisa dipilih, tinggal mau punya sendiri atau mau bayar orang karena tempatnya punya orang, seperti itu. Terus kalau bendahara jelas terkait dengan keuangan ya. Jadi semuanya pencatatan apa itu harus tahu. Khusus bendahara setidaknya paham pencatatan. Kemarin kan sudah disampaikan tuh, harus pahami itu. Kenapa? Karena intinya di dalam koperasi kredit itu ya ini mengelola uangnya ini. Jadi kalau pencatatannya sudah kacau, insya Allah koperasi tidak bakal berjalan bagus. Jadi harus pencatatannya yang rapi. Terus apabila ada pelaksanaan harian atau manajer, nah di sini nih ya, kalau sudah ada pelaksanaan harian atau manajer, maka ia harus merencanakan atau mengatur serta memimpin pelaksanaan kebijaksanaan yang dibuat oleh pengurus. Kalau sudah ada karyawan atau manajemen, tinggal serahkan. Nanti tinggal pengurus memantau manajemen, manajer bisa entah setiap bulan sekali
rapat membahas bagaimana nih progresnya, baik dari progres simpanan ataupun pinjaman, produk apa saja yang diminati banyak anggota, produk apa saja yang kurang diminati, itu kan bisa dibahas. Silakan. Terus kalau bagian kredit, kalau ini yang bagian kredit ya, kalau yang belum ada manajemen, belum ada emosi atau manajer ya, mau tidak mau harus yang menyeleksi pengajuan pinjaman. Sepenuhnya untuk menangani pinjaman anggota dengan pedoman pada pola kebijakan pinjaman yang berlaku. Ya, kemarin kan yang Pak Joko sudah sampaikan, pedomannya kan ada tuh kepara itu pegangannya bagian kredit. Jadi tuh kepara itu pegang, terus juga nanti kita sambil menggali informasi dari yang bersangkutan, ya itu silakan nanti tinggal diambil keputusan. Pengawas tadi sudah saya jelaskan, saya lewat saja. Nah ini, kalau ini fungsi-fungsi manajemen ya, manajemen konvensional itu semuanya dalam organisasi pasti harus menjalankan ini. Kalau tidak menjalankan ini, kayaknya perusahaan pasti tidak bakal berjalan dengan baik. Pasti harus menjalankan. Ada namanya planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Planning, perencanaan, terus pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, evaluasi. Nah, di sini perencanaan contohnya apa? Ada bagaimana nih untuk merencanakan jumlah anggota yang akan dicapai ke depan nih, mau berapa? Mau naik 100, naik 1000, atau mau segini saja? Nah, nggak maju kalau tidak ada penaikan. Jumlah tabungan, mau berapa? Modal sendirinya, simpanan modal sendirinya mau dinaikin berapa? Itu silakan. Keuntungan yang dicapai berapa, itu semuanya direncanakan. Pengorganisasian itu pembagian tugas. Kalau misalkan belum ada pengurus, kalau belum ada manajemen ya, bagi tugas di antara pengurus menjalankan tadi ya, untuk keuangan bendahara, untuk menjalankan pengarsipan sekretaris yang memimpin ketua, wakil misalkan nanti kalau ada pendidikan, ex officio bagian pendidikan, itu semuanya. Pembagian tugas. Terus pelaksanaan nanti dalam proses pelaksanaannya, pelaksanaan kegiatan catatan serta melakukan pelaporan. Jadi nanti dicek dalam proses pelaksanaannya seperti apa, sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau belum. Terus dikontrol. Berarti kalau dikontrol itu berarti saat berjalannya. Jadi pas saat berjalan dicek dalam prosesnya sudah sesuai atau belum. Apakah seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak? Apakah proses pelaksanaan mengalami hambatan atau tidak? Kalau mengalami hambatan, apa hambatannya? Yuk pecahkan bersama-sama. Terus nanti dievaluasi setelah selesai, misalkan dalam 1 bulan, atau misalkan minggu, atau misalkan hari, terus nanti breakdown. Maunya berapa? Dievaluasi misalkan berapa hari sekali misalkan, atau seberapa bulan sekali, itu silakan nanti evaluasi. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, nanti bisa dipertahankan. Nah, ini di dalam proses ya, di dalam proses manajemen, tentu di dalam menjalankan organisasi itu namanya ada unsur manajemen ya. Di dalam proses unsur manajemen ini ada input, ada proses, sama ada output. Nah, di sini inputnya apa saja? Nah, nanti saya jelasin setelah ini ya. Nanti di sini ada inputnya masuk, nanti diproses, direncanain segala macam, nanti output. Nanti berikutnya balik lagi. Nah, input ininya apa aja nih? Nah, saya di sini yang pertama nih, saya klik dari George Terry dalam bukunya Principle of Management bahwa mengatakan bahwa ada 6 ya sumber daya pokok dari manajemen itu. Yang pertama, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, ada yang biasanya orang menyebutnya 5M ya. Ada yang menyebutnya 5M, ada yang ngomongnya 6M, ada yang ngomongnya 7M plus 1I, itu banyak. Tapi yang saya ambil ini aja, nanti pengembangannya silakan Bapak Ibu sekalian sendiri. Ada man, money, machine, method, material, sama market. Nah, di sini man itu siapa? Berarti SDM-nya yang tergabung di dalam kegiatan organisasi kita siapa aja? Ya ada anggota, ya ada manajemen, ya ada pengurus. Semuanya itu ya, berarti itu material, istilahnya input yang terlibat di dalam proses organisasi ini. Jadi man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dalam manajemen. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah yang unsur yang penting. Kenapa ya? Karena dengan manusia ya dia yang membuat perencanaannya, nanti dia proses tujuannya seperti apa, nanti dia yang bakal melakukan prosesnya. Tidak ada man, proses manajemen yang tadi tidak berjalan. Terus berikutnya ada money. Money di sini uang.
uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Oleh karena itu, untuk uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Karena kita adalah ilmu manajemen, rasional, hitung-hitungannya secara logika uang ya, logika rasional, pasti ada biaya yang dibutuhkan, ada kebutuhan untuk menjalankan organisasi ini berapa, itu semuanya sudah diperhitungkan. Tanpa adanya ini, memang segala sesuatu butuh uang, tapi tidak semuanya juga ya harus dengan uang. Tapi tetap penting juga yang namanya uang. Terus ada mesin ini alat ya, mesinnya atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Jadi alat untuk memproses nih, menunjang kegiatan organisasi si orang itu, si manajemen ini, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan efisiensi juga. Kalau di koperasi ya bisa misalkan ya perangkat-perangkat yang digunakan, PC, laptop, atau komputer, segala macam yang berhubungan untuk menunjang kegiatan kerja, yaitu software, segala macam. Terus kalau metode ini cara ya, jadi caranya nanti bagaimana untuk mewujudkan tadi tujuan yang sudah dibuat. Jadi nanti bagaimana cara-caranya, yaitu nanti yang pas itu seperti apa. Karena di sini ada kata-katanya bahwa dengan demikian peranan utama di sini mana ya. Nah, perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi orang acaranya baik, kalau orang istilahnya orangnya juga tidak menguasai juga kadang tidak bisa juga. Jadi makanya harus dua-duanya. Makanya manusia itu sangat penting karena di sini ya dia yang menjalankan gitu. Terus material bahan baku, karena kita ini adalah usaha jasa ya. Kalau ini kan identiknya biasanya material atau raw itu bahan barang-barang kayak yang produksi manufaktur ya, dia membutuhkan bahan baku. Kalau di kita kan tidak ada hubungannya dengan ini. Paling biasanya ada juga ya, kalau saya lihat di pendapat-pendapat para ilmuwan bilang sih kalau yang perusahaan jasa sih paling kayak sarana prasarana itu masuknya ke sini. Ya bisa dari bangunan, kantor segala macam. Terus ini market. Nah ini kalau dikoperasikan kita anggota ya pasarnya, jadi kita tuh enak, sudah jelas gitu Bu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau yang lembaga keuangan yang lain kan pasarnya dia harus cari nih siapa yang potensi. Kalau kita sudah jelas pasarnya, sudah ada di depan mata kita, tinggal kita bagaimana mengelola anggota ini supaya bisa memberikan manfaat juga buat mereka istilahnya. Jadi makanya bahasanya kalau di koperasi itu ya bahasanya sudah ada pasar yang pasti. Tidak ada yang harus cari kemana ke sini, tapi udah ada. Enak jadi makanya kalau koperasi itu. Nah, nanti ini ya yang tadi yang saya di dalam proses manajemen ya. Jadi keenam ini dalam proses ini nanti inputnya tadi 6, terus nanti diproses, nanti outputnya apa? Nah, di sini bisa ada yang dalam bentuknya istilahnya rupiah atau dalam bentuknya pelayanan-pelayanan. Misalkan istilahnya yang tidak bisa kita tuangkan dalam angka-angka misalkan. Kalau misalkan di sini kan kalau output kayak yang bisa diangkakan, contoh SHU misalkan. Atau misalkan kalau yang tidak bisa diangkakan kayak pelayanan seberapa besar sih efektivitas pelayanan koperasi buat anggota. Nanti di sini outputnya, kalau pelayanannya bagus, efektif buat anggota, pasti dia juga kan bakal terus loyal, nanti terus bakal kontribusi lagi ke input, terus prosesnya bakal berjalan seperti itu. Ya, jadi ini konsep di dalam proses manajemennya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, karena ini kalau saya teruskan ini masih banyak nih. Barangkali lebih enaknya ada diskusi atau pertanyaan, mangga. Ini saya sambil dijalankan, mangga barangkali dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah terkait dengan tata laksana, mangga. Ini saya sambil teruskan. Di sini ada berbagai macam rapat. Ada rapat bagian kredit, rapat pengawas, rapat gabungan, rapat anggota tahunan, jenis-jenis rapat ya. Jadi nanti di sini ada rapat anggota tahunan, ada rapat anggota biasa, nanti ada rapat anggota luar biasa juga. Tuh, rapat anggota luar biasa di sini biasanya bahas kasus-kasus yang memang urgent. Kasus yang kadang ada yang harus butuh keputusan yang segera misalkan. Tidak bisa menunggu rapat anggota tahunan misalkan. Silakan. Kalau ini hanya sarana ya.
Sarana yang berbentuk fisik, ini yang sarana non fisiknya. Kalau ini hanya jam kerja pengurus, terus ini soal proses pengajuan pinjaman. Oke. Sampai di sini mungkin untuk materi terkait dengan tata laksana. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Ada di chat ya, sebentar. Saya nggak ngontrol ngecek chat bentar. Di sini ada yang bertanya. Saya Pak mau nanya lagi. Oh, mau nanya langsung, silakan Bu. Gini Pak, kalau misalkan saya mau buka koperasinya, terlebih dahulu itu tentang barang aja, koperasi barang aja. Terus nanti dicampur sama koperasi simpan pinjam, itu bisa ya Pak ya? Iya Bu, kan di dalam penjenisan koperasi kan ada ya Bu ya. Kemarin kan ada jenis koperasi, kan ada jenis koperasi konsumen, ada jenis produsen, pemasaran, jasa. Nah, kalau misalkan pengen bentuk jenis koperasinya yang konsumen, ya nanti proses ketika pengajuan legalitas badan hukumnya konsumen. Kalau misalkan nanti pengen ada ininya, nanti jadi unit usaha paling si simpan pinjamnya, jadi unit usaha daripada itunya koperasi konsumennya. Karena gini, kalau kita usahanya izinnya usaha simpan pinjam, kalau ada usaha yang lainnya nggak bisa. Karena kan kalau yang konsumen itu kalau tidak salah bisa ada unit simpan pinjam. Makanya kalau Pusma kan memang concern-nya kan disimpan pinjam, jadi ya harus simpan pinjam. Kenapa sih Bu kalau Puskoblit hanya simpan pinjam? Karena gini, kalau yang namanya usaha yang lain itu resikonya lebih banyak, kayak koperasi yang menyediakan bahan kebutuhan setiap hari kayak Wasserda kayak gitu ya. Itu kan satu hitung-hitungannya, terus resiko kehilangan barang, resiko kerusakan. Kalau kita belum menguasai benar ya jangan coba-coba. Masih mending kok usaha simpan pinjam. Kenapa? Simple. Yang namanya uang kan istilahnya mah uang sejuta dalam bentuk uang, kalau kita usaha yang konsumen tadi ya, bentuk barang, itu kan lebih simpelan mana? Uang kan? Sejuta bisa kantongin. Kalau sejutanya koperasi usaha kayak tadi ya, makanan kebutuhan sehari-hari susah. Jadi makanya lebih simpel, makanya itu. Kenapa kita lebih concern ke sini. Seperti itu ya Bu ya. Silakan. Kalau mau membuka koperasi misalkan udahlah konsumen dulu karena nanti unit simpan pinjamnya jadi unit simpan pinjam, silakan. Itu ya Bu. Ngerti, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Rifa. Jika sekretaris mengundurkan diri sebelum masa jabatan habis, baiknya posisi tersebut dibiarkan kosong sampai RAT selanjutnya atau bagaimana? Jika dalam situasi mendesak dan posisi sekretaris masih kosong, selain ketua, apakah bendahara bisa menggantikan? Gini Bu, kalau misalkan di dalam koperasi ini terjadi kekosongan kepengurusan nih, untuk misalkan misalkan kekosongannya di pertengahan, kayaknya kalau misalkan harus memilihkan harus minta persetujuan nih, nggak apa-apa misalkan di sementara sampai menjelang rapat, sampai menghabiskan periode itu, misalkan diisi dulu, dirangkap dulu oleh bendahara atau misalkan oleh anggota yang notabene misalkan yang tidak terlalu banyak kegiatan memeriksa atau segala macam, itu silakan. Nanti setelah sampai di rapat anggota tinggal buat misalkan untuk mengisi posisi ini, misalkan siapa dari anggota yang ingin mencalonkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh sekretaris ataupun oleh posisi pengurus yang lain, itu silakan. Jadi jangan dibiarkan dalam artian kosong terus kalau ada pekerjaan yang mengharuskan itu dibiarkan, tidak, tapi harus di backup oleh yang lain. Seperti itu ya. Terus berikutnya, selamat sore Pak, izin bertanya, ini dari Bu Sisilia, apakah pengurus pengawas pengelola koperasi bisa diberikan gaji atas kerjanya yang diambil dari hasil usaha? Apakah setiap rapat pemilihan pengurus baru koperasi harus dihadiri oleh pemerintahan yang mewakili? Kalau untuk bahasanya insentif ya atau gaji, ya kan kemarin di laporan keuangan kan ada ya jasa buat pengurus itu ada setahun sekali ya. Nah itulah jasanya. Kalau misalkan belum
belum ada manajemen yang mengolah setiap hari, ya paling itu imbal jasa dari koperasi buat pengurus dari dana pengurus itu. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang lebih dari itu yang harus dikerjakan oleh pengurus, harus ada biaya yang dikeluarkan untuk kelebihan kerjaan itu, yaitu nanti silakan internal di dalam koperasi untuk mengatur hal itu. Kenapa? Karena kerjaan itu kalau tidak dikerjakan oleh salah seorang, misalkan yang membutuh kemampuan yang lebih, ya kita juga kan harus patut memberi apresiasi kan kepada orang yang mau mengerjakan itu. Misalkan kayak bendahara membuat laporan keuangan, misalkan karena ini kan lumayan ada istilahnya ada honor lebih, misalkan setiap bulan berapa, yaitu silakan nanti dibicarakan internalnya masing-masing. Terus kalau pemilihan harus dihadiri oleh pemerintahan yang mewakili, tidak Bu, kalau pemilihan mah pure istilahnya pesta demokrasi anggota. Proses pemilihan jalan, ada panitia pemilihan, nanti dibuat kriteria, nanti di dalam proses pengesahan mungkin, nanti di akhir ketika sudah terpilih pengesahan, boleh nanti misalkan memanggil dari pihak dinas untuk misalkan pelantikan, atau misalkan dari Puskobdit, silakan. Tapi kalau untuk proses pemilihan, karena itu adalah demokrasinya anggota, pesta demokrasinya anggota, silakan jalanin sendiri, tidak mesti harus ada dari pihak yang luar. Paling dari pihak luar hanya memberi masukan, baiknya seperti apa, misalkan kriteria pemilihan untuk pengurus, pengawas seperti apa, paling hanya itu. Selebihnya semuanya itu murni panitia kendalinya, seperti itu. Terus berikutnya, udah. Pertanyaan yang di kolom chat mungkin itu. Ya, yang lain ada? Iya Pak. Ya, masuk sama-sama. Pak. Mangga Pak. Ya, ini Pak, nyambung pertanyaan Ibu Rifa tadi. Ibu Rifa, mangga. Ya, itu kekosongan pengawas. Ya. Dia mengundurkan diri. Apakah ini nanti masuk di pengurus ada rapat rapat khusus atau apa? Kemudian di pengawas nanti ada rapat sendiri-sendiri nggak secara prosedur organisasinya? Ya sama Pak. Di pengawas juga sama. Di pengawas juga sama kalau memang terjadi kekosongan karena memang situasi dan kondisi yang memang pengawas tidak mungkin untuk istilahnya tetap jadi pengawas karena misalkan masalah jarak segala macam, dia harus mundur, sama prosesnya kayak pengurus. Jadi misalkan kalau memang urgent tidak bisa di backup oleh yang lain, ya tinggal bentuk misalkan rapat khusus misalkan membahas itu, silakan. Tapi kalau misalkan memang masih bisa di backup oleh yang lain, nanti nunggu rapat anggota, misalkan rapat anggota tahunan yang terdekat, misalkan nanti di awal tahun, nanti dibicarakan di situ. Nanti di dalam rapat itu harus ada keputusan siapa yang mengisi kekosongan itu. Seperti itu paling Pak. Ya, jadi sebelum RAT ada nama rapat khusus ya, gitu maksudnya? Boleh. Kalau misalkan memang urgent harus ada, misalkan tidak bisa di backup oleh misalkan kayak pengawas kan ada 3 nih. 1 nggak ada, yang 2 tidak bisa membackup yang kerjaan yang 1 ini. Ya kalau memang tidak ada yang mampu, misalkan butuh segera, ya silakan diadakan rapat khusus minta persetujuan untuk siapa nih yang harus dipilih untuk mengisi kekosongan itu. Tapi kalau memang masih bisa di backup oleh yang 2 ini, kerjaan itu nanti di dalam proses rapat anggota saja dibahas seperti itu. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Saya lihat sudah jam 6 lewat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan atensinya untuk materi terkait dengan pengurus dan tata laksana. Saya akhiri sebelum istirahat. Nanti kita lanjut lagi setelah maghrib seperti biasa, jam 30 menit kita istirahat. Nanti akan dilanjut oleh Pak Kusmara terkait dengan pelayanan dan pembangunan manusia. Terima kasih, selamat istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.